Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua di SMPN 1 Sukaraja Sukabumi? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, dan kalian juga tetap semangat belajar walaupun sekarang belajarnya dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kami kakak-kakak dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi pendidikan biologi yang sedang magang di SMPN 1 Sukaraja, akan menyampaikan sedikit materi tentang sistem pengeluaran atau sistem ekskresi. Sebelum pada materi, ada tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu siswa mampu menjelaskan definisi sistem ekskresi. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi berbagai organ pada sistem ekskresi. Selanjutnya, siswa mampu menyebutkan struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi keterkaitan hubungan antara struktur dan jaringan dengan fungsi organ pada sistem ekskresi. Kemudian, siswa mampu menjelaskan mekanisme ekskresi pada manusia. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Yang terakhir, siswa mengetahui bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Nah, sebelumnya terkait materi kali ini yaitu sistem pengeluaran atau sistem ekskresi, ada ayat Al-Quran yang terkait dengan itu. Mari kita bertadabur Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran yang salah satu ayat Al-Quran yang terkait dengan materi sistem ekskresi adalah Al-Quran surat Al-Infitor ayat 6-8 yang artinya, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu." Nah, dari ayat ini dapat kita sedikit ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan segala bagian-bagiannya, dengan segala organ-organnya yang mempunyai fungsinya masing-masing yang sangat istimewa di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya adalah sistem pengeluaran atau sistem ekskresi. Fungsi umum dari sistem ekskresi itu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari sel, jaringan, dan tubuh disebut ekskresi. Proses pengeluaran atau ekskresi selalu melibatkan proses osmoregulasi, yaitu suatu proses untuk memelihara tekanan osmosis dalam tubuh manusia dalam menghadapi kondisi lingkungan. Nah, proses pengeluaran apa saja sih yang dilakukan oleh tubuh manusia itu? Yang pertama ada yang namanya defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan atau feses melalui anus. Yang kedua ada ekskresi, yaitu proses pengeluaran sisa hasil proses kimiawi atau metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga ada sekresi atau proses pengeluaran enzim atau hormon oleh kelenjar. Nah, kemudian apa saja sih yang termasuk alat ekskresi pada manusia, yaitu ada sistem urin, paru-paru, kemudian kulit, dan hati. Yang pertama ada sistem urin atau disebut juga sistem urinaria ya. Sistem urinaria ini terjadi di ginjal yang terdiri dari korteks, medula atau sumsum ginjal, kemudian ada pelvis atau rongga ginjal, selanjutnya ada ureter, ada kandung kemih, dan ada uretra. Nah, di mana sih letak ginjal itu? Nah, seperti yang ada pada gambar ya. Yang pertama ditunjukkan ini ada paru-paru, kemudian ada lambung, hati, ada empedu, ada ginjal, nah ada usus besar dan usus halus. Nah, ginjal terletak di antara organ-organ tersebut. Nah, letak ginjal itu ada di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut.
Nah, letak ginjal kiri itu lebih tinggi dari ginjal kanan. Kenapa? Karena letak hati yang lebih tinggi pada bagian kiri, sehingga ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan. Nah, ini adalah gambar ginjal pada manusia ya. Bisa dilihat pada gambar bahwa letak ginjal kanan dan ginjal kiri itu tidak sejajar. Jadi ginjal kiri itu lebih tinggi daripada ginjal kanan. Nah, ini juga adalah gambar ya organ-organ di dalam tubuh ya. Nah, ada uretra, kemudian ada urinary bladder atau kandung kemih, ya ada ureter atau saluran mihnya, kemudian ada ginjal, ada adrenal gland, ada aorta, kemudian ada posterior vena cava, kemudian renal artery dan vena. Nah, di gambar yang sebelah bawahnya ada bagian-bagian dari ginjal, yaitu ada medula, korteks, kemudian ada nefron, ada renal artery, renal vein, dan ada saluran ureter. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari ginjal. Yang sebelah kiri adalah sumsum atau medula. Nah, letaknya ada di bagian dalam ya, yang diberikan tanda panah. Kemudian ada kulit atau korteks. Kemudian ada arteri ginjal. Nah, itu yang saluran berwarna merah. Kemudian ada rongga ginjal yang di sebelah tengah-tengahnya itu. Kemudian ada ureter, nah saluran yang terhubung kepada kandung kemih. Nah, kemudian apa saja bagian dari nefron ginjal? Setiap nefron tersusun dari badan Malpighi dan saluran panjang atau tubula. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus, adalah anyaman pembuluh kapiler darah. Kemudian juga ada simpai Bowman, adalah cawan berdinding tebal yang mengelilingi glomerulus. Nah, ini adalah gambar ginjal dan nefron ya. Ada yang diberikan tanda panah itu ada tubulus controlus distal. Nah, ya, diberi tanda panah. Kemudian ada juga ansa Henle atau lengkung Henle. Kemudian juga ada rongga pelvis yang terletak di tengah-tengahnya itu. Kemudian ada tubulus controlus proximal. Nah, itu yang diberikan tanda panah yang sebelah atas. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nefron. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Dari nefron ini tersusun dari badan Malpighi dan saluran panjang atau tubula ya, saluran-saluran yang saling berhubungan itu, dan juga ada yang saluran turun dan ada yang saluran naik, dan saluran-salurannya itu saling keterhubungan di dalam ginjalnya tersebut. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Maratun. Silakan menyimak.